Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatat baginya amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia tidak bersafar dan dalam kondisi sehat. Ini Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah pintu kebaikan yang luar biasa, yang mudah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Kata Nabi, "Idza maridul abdu aw safar." Jika seorang sakit atau sedang bersafar, ketika dia sakit dia susah beramal soleh. Ketika dia safar banyak amal soleh yang bisa dikerjakan tidak bisa dikerjakan. Ternyata apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka tetap dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dikerjakan ketika dia sehat dan ketika dia tidak sedang bersafar. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga motivasi kita kalau kita lagi sedang sehat, lagi sedang tidak safar, kita banyak amal soleh. Karena nanti kalau ada uzur kita sedang sakit, atau ada uzur kita sedang safar, argo pahala amal soleh yang bisa kita kerjakan tetap berjalan. Contoh, seorang ketika tidak sedang bersafar, dia biasa sholat malam, dia biasa puasa sunnah, dia biasa sholat rawatib, dia biasa silaturahmi. Kalau dia tidak sedang bersafar nih, dia biasa silaturahmi, dia biasa ikut kajian, terus dia bersafar kerja. Bersafar, taruhlah jadi apa? Jadi pelaut. Ternyata di kapal 2 bulan, 3 bulan. Ini luar biasa. Selama 2 bulan, 3 bulan, apa yang dia kerjakan selama ketika dia tidak bersafar tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersafar, dia tidak sholat rawatib karena dia qashar, jamak qashar. Mungkin tidak ikut pengajian. Pengajian di mana? Tidak ada ustadz di kapal tersebut. Tidak ada ya. Malah godaan macam-macam ya. Tidak ada. Dia mau silaturahmi bagaimana? Enggak ada. Silaturahmi biasanya ketemu ibunya, langsung jenguk bapaknya. Tidak bisa dilakukan karena sedang bersafar. Tapi karena selama ini ketika dia sedang mukim, dia melakukan semua kegiatan, maka amal soleh terus mengalir. Ini tidak bersafar. Demikian juga seorang ketika sedang sehat. Sedang sehat. Dia mampu beraktivitas, misalnya dia pergi ke masjid, jalan kaki jauh, dia kuat, dia bangun malam kuat sholat lama ya. Ya, dia mungkin bantu orang angkat apa karena dia apa sehat ya. Jadi dia sehat. Dia puasa sunnah karena dia apa sehat ya. Banyak aktivitas, dia menyenangkan istrinya, dia ajak jalan-jalan anaknya karena dia sehat. Tapi ketika dia sakit itu semua tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan ya. Orang yang biasa sujud ketika tidak bisa sujud benar-benar sedih ya. Saya masuk rumah sakit operasi enggak bisa sujud. Apalagi operasi terus harus tidur di opname sampai beberapa hari. Mau ruku enggak bisa, mau sujud enggak bisa. Tetapi tetap aja dicatat pahala karena biasanya dia ketika sehat ya ibadah, dia sujud, dia ruku gitu. Ya. Kalau sehat kita sering ajak istri, menyenangkan istri, kita ajak jalan-jalan misalnya ya. Ya mungkin tidak ke Paris tapi ke Tegal misalnya. Ya. Jalan-jalan. Itu jalan-jalan, naik kereta, jalan-jalan, ya. Belikan nasi goreng ya. Beli pizza susah, pisang goreng aja, pisang goreng. Jadi artinya kita ketika menyenangkan anak istri, kita mampu ketika sehat karena Allah. Itu amal soleh itu bukan? Amal soleh. Ketika kita sakit kita tidak bisa. Anak-anak bilang, "Abi jalan-jalan." Aduh nggak bisa, Abi lagi sakit. Istri ayo nggak bisa. Nggak bisa. Maka pahala terus. Bayangkan kalau Allah mentakdirkan seorang sakit 7 tahun. Ada nggak orang sakit berpanjangan? Ada. Sungguh rugi kalau ternyata ketika dia sehat, dia ternyata biasa-biasa saja. Tapi ketika dia sehat, ternyata dia aktivitas agamanya kuat. Ketika dia sakit 7 tahun, 10 tahun, sampai mati akhirnya, amal pahala tetap jalan. Kenapa amal tetap jalan? Karena Allah tahu kalau dia sehat, dia pasti melakukan. Itulah di antara dalil ketika sebagian ateis mengatakan, Allah tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa kalau ada orang kafir hidupnya cuma 60 tahun dia kafir, kemudian kalau masuk neraka abadi? Kenapa bisa demikian? Karena tidak adil kan, amal dia terbatas, kafiran dia cuma 60 tahun. Kenapa Allah balas neraka abadi? 60 tahun tidak ada bandingan keabadian. Keabadian itu triliunan juga enggak, masih lebih panjang abadi. Di antara bantahan para ulama, karena Allah tahu kalau dia hidup 1 triliun tahun pun dia begitu-begitu juga. Paham? Sehingga dia dihukum seperti itu. Sama,
seorang mukmin cuma beribadah 60 tahun, ternyata diganjari oleh Allah dengan surga abadi selama-lamanya. Karena Allah tahu kalau dia hidup sampai 1 triliun tahun, dia pun tetap akan beribadah. Maka ketika kalau ada orang sehat, dia melakukan amal soleh, dia sehat 7 tahun, sakitnya 20 tahun. Ada orang seperti itu, subhanallah. Dia balik, kemudian dia sehat, kemudian dia nikah, punya anak, terus sakit. Sakit sampai bertahun-tahun, 15 tahun sampai meninggal dunia. Sakit dia lebih panjang daripada sehatnya. Selama dia sakit, amal soleh tetap dicatat. Karena itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Maka ini benar-benar bonus luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah berkata tentang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti gharib, orang asing atau sekedar orang numpang lewat. Ya, orang musafir yang sedang mampir istirahat kemudian lanjutkan perjalanan. Setelah itu Ibnu Umar berkata, ya, khudh min sihatika qabla limaradik. Khudh min sihatika limaradik wa hayatika limautik. Manfaatkanlah sehatmu untuk sakitmu. Kenapa? Kalau kau manfaatkan sehatmu, nanti ketika kau sakit pahala tetap berjalan. Wa hayatika limautik, dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Kalau kau hidup ya tadi, hasilnya kau akan rasakan ketika sudah meninggal dunia. Maka ini ikhwan, jangan sia-siakan ketika lagi sehat. Rasulullah telah mengatakan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia terpedaya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, as-sihhatu wal faraq, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, ibu-ibu ini banyak waktu luang, ibu-ibu. Banyak waktu luang. Bapak sih waktu luang sedikit. Karena suka nonton berita, jadi waktu luang sedikit. Ibu-ibu Instagram kebanyakan ya. Jadi kalau di rumah kan insya Allah ada waktu. Benar, sebagian wanita luar biasa ngurus anak, ngurus rumah, waktunya sedikit. Kita dapati sebagian wanita luar biasa. Sebagian wanita Masya Allah duduk manis di rumah, ada bibi, ada pembantu. Ya. Mumpung dia punya waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Waktu luang, sehat, ada waktu luang, ngaji, belajar tahsin, baca Quran, ya. Silaturahmi, melayani suami, ya. Membantu tetangga, jenguk orang sakit. Apa saja kegiatan yang ada faedahnya lakukan. Nanti kalau kita sakit atau kita sudah enggak bisa apa-apa, udah tua, ada sebagian orang sudah tua, hanya terduduk di kursi roda, lama-lama enggak bisa apa-apa. Ya kalau dia ternyata ketika sehatnya dia baik, pahala terus mengalir. Makanya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, kalau tidak salah, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk 700 kilo. Jauh ya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Ya. Habasahumul udhur. Kata sahabat, "Ahum ma'ana?" Kata Rasulullah sallam, sungguhnya sahabat sedang berjalan melewati lembah, naik gunung, turun gunung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian berjalan dengan satu jalan kecuali mereka ikut jalan bersama kalian. Tidaklah kalian menempuh suatu lembah, turun lembah, naik gunung, turun lembah, naik gunung, kecuali mereka juga berjalan sama kalian. Artinya pahalanya persis sama. Hanya saja mereka tidak bisa bersama kalian, habasahumul uzur, karena mereka sedang punya uzur. Seandainya mereka tidak punya uzur, mereka akan berangkat bersama kalian. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka tidak punya tunggangan, karena berjalan ketika perang dari Madinah menuju Tabuk harus naik tunggangan, kalau enggak bisa. Terlalu jauh, 700 kilo. 700 kilo. Tetapi ketika mereka tidak ikut karena ada uzur, ya, maka pahala mereka sama dengan yang berjalan. Yang Allah nilai adalah kebiasaan apa seseorang. Kebiasaan seseorang. Jadi kalau kita biasa sholat malam, kemudian kita safar capek, lagi safar, aduh capek sekali bangun, nggak bisa sholat malam. Kita dapat pahala karena kita biasanya sholat malam. Apalagi kalau kita safar ternyata kita sholat malam, bonus lagi. Bonus lagi. Kita enggak sholat malam saja tetap dicatat sholat malam. Gimana kalau kita sholat malam? Bonus lagi. Kita bisa memanage waktu. Maka ini penting bagi kita semua, bagi ibu sekalian untuk memanfaatkan ya
kesempatan, waktu, kemudian kesehatan untuk beramal soleh. Nanti kalau ada uzur yang menghadang, kita tidak bisa melakukannya, argo pahala tetap berjalan. Ini adalah bonus luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu-ibu sekarang lagi kaya raya misalnya. Misalnya ya. Kenyataan sih ya Allah alam ya. Saya ibunya kan. Maka ibu sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Tahu-tahu terjadi semisal corona. Tahu-tahu kemudian usaha suami bangkrut. Ibu-ibu enggak kaya lagi. Ibu dulu sempat kaya 10 tahun. Sekarang miskin 20 tahun akhirnya tewas. Taib. Selama 20 tahun tetap ibu dapat pahala. Kenapa ketika kaya suka bersedekah, senang bersedekah. Kenapa? Karena sekarang ada uzur syar'i, ibu enggak bisa bersedekah. Ya. Sehingga 20 tahun ibu enggak bisa bersedekah, harta mulai habis, ludes, sakit-sakitan, akhirnya meninggal. Ya. Maka semua yang ibu lakukan ketika punya duit, tetap berjalan. Itulah subhanallah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah menilai adalah sebagaimana ibadah seorang ketika potensi dia ada. Dia lagi sehat, lagi punya duit, dia lakukan ngapa ini? Ketika potensi tersebut tidak ada, lagi berhalangan, tetap dicatat. Tapi kalau ibu ketika kaya, ya, ternyata nonton bioskop, nonton gitu. Ketika miskin nggak bisa nonton bioskop, tetap dicatat kebiasaan nonton apa? Bioskop. Karena Allah tahu kalau punya duit pasti nonton apa? Bioskop. Makanya seorang, karena ini umum, ya, dicatat. Siapa yang dicatat oleh seorang, dicatat apa yang biasa dilakukan. Maka seorang berusaha ketika mendapatkan kenikmatan, dia beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya katakan misalnya, sebagian kita yang masih muda ya. Muda itu berapa tahun ke bawah? 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas, coba angkat tangan. Coba 40 tahun ke atas angkat tangan. Yang 40 tahun ke bawah, coba angkat tangan. Sedikit, lebih banyak yang tua. Tadi yang tua pada enggak mau angkat tangan. Tidak mau terima kenyataan. Ya, tua sudahlah, sudah tua, jangan ngaku aja ya. Seandainya seorang masih muda, kemudian dia rajin puasa sunnah, dia sholat malam, ketika dia sudah mulai tua, mulai susah sakit-sakitan, akhirnya tetap dicatat kebiasaannya ketika di masa apa muda. Kesempatan, mumpung kita masih sehat, masih kuat. Ada saatnya seorang tidak bisa lagi, tidak kuat lagi. Seorang ketika masih muda, misalnya seorang dai, dia sering ke sana berdakwah sini, ketika tua nggak bisa lagi, udah di masjid aja udah nggak bisa safar kemana-mana. Tetap dicatat pahalanya karena dia dahulu sering bersafar dakwah kemana-mana. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat malam mumpung masih muda. Kalau udah tua nggak bisa lagi, susah. Berat, tidak seperti muda. Ayo umrah masih kuat. Kalau punya duit umrah. Haji mumpung masih muda, jangan haji ketika mau tewas, setengah mati. Kalau duit masih muda, haji masih muda. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudahlah. Daftar nggak dipanggil-panggil Ustaz. Kenapa? Belum lunas. Ya nggak dipanggil-panggil. Kalau nggak lunas nggak dipanggil-panggil. Nah, itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi mumpung dikasih kesempatan kita beramal, kapan ada halangan kita tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.